المسدد الأحمد بن الحبشي وصالحهم وفرهم وجميع ساداتنا العلويين وسادة سورنا المكين وكان من الله درجات الجنة وأيضا مرضى المسلم من المعروف ومن حزبه وسلم محمدهم ويدفن على مدى المسلم في الزبرة الأخرى ويعلم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم والمسلمين والله شاء ورحمة ومغفرة أن الله يسمي وربنا ومغفر المسلمين والمسلمين وعلى وغلق الدنيا وعلى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas tentang menjaga maksiat-maksiat hati. Jadi hati ini terus kita upayakan untuk mengosongkan dari maksiat-maksiat hati, karena dengan maksiat tersebut hati menjadi gelap. Dengan meninggalkan atau menghilangkan dari sifat-sifat penyakit hati, hati menjadi bercahaya. Dan itulah intinya agama, ya. Hakikatnya beragama ketika hati ini bersih, ketika hati ini suci. Karena Nabi itu menyebarkan agama yang pertama yatslu alaihimul kitab, mengajarkan kepada mereka tata cara membaca Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, kemudian mengajarkan isi kandungan kitab. Yang ketiga, wa yuzakkihim, memberikan pendidikan tazkiyah, tazkiyatul qulub, membersihkan hati. Dan itulah puncak agama. Di puncak agama pertama iman, mengakui di hati Allah saja Tuhan, Nabi Muhammad benar utusan Allah, percaya sama semua yang disampaikan Nabi Muhammad. Yang kedua, praktek ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, berzikir, bersolawat, baca Quran, qiyamul lail, sedekah, berbagi, peduli. Itu namanya sebut amaliyah Islam. Nah, ini puncak terakhir namanya ihsan, ya. Ihsan itu Bapak puncaknya agama. Jadi agama ini punya kulit, punya isi. Punya kulit, punya isi. Kulitnya apa tuh? Syariat. Itu syariat berkulit tuh. Ngerjain sholat, kulit. Ngerjain puasa, kulit. Semuanya kulit semua tuh, kulit semua. Zikir, kulit. Ya. Tahajud, kulit. Sedekah, kulit semua. Isinya apa isinya? Isinya adalah ini dia, kebersihan hati. Sebab resikonya orang kalau cuma kulit doang, hatinya kotor, itu tuh menakutkan nasibnya. Kayak kemarin cerita orang azan 12 tahun, ya enggak? Itu kan azan 12 tahun. Kan bukan sebentar 12 tahun, kasihan azan enggak digaji lagi. 12 tahun, ya Allah. Mungkin karena ada kondisi hatinya yang bobrok. Begitu. Barsiso, orang berilmu mungkin ada hatinya kotor. Ya, siapa lagi tuh? Bal'am Ba'uro, ulamanya Bani Israel, ya, murid Nabi Musa, tapi malah membelot, ikut Fir'aun, doain Nabi Musa biar sial, biar suwe, itu Nabi Musa didoain. Ulamanya pemerintah Fir'aun.
Itu karena ini penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Makanya sampai ada seorang itu beribadah, amalan zahirnya kelihatan sama orang ahli surga banget. Rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ibadah. Tapi begitu selangkah lagi menuju surga, catatannya memang ahli neraka dia. Akhirnya beramal ahli neraka, akhirnya menghabisin umurnya dengan amaliyah yang menyebabkan dia masuk ke neraka. Itu bisa begitu. Itu biasanya katanya kondisi hatinya yang gak beres. Ada keangkuhan, ada ujub, ada ria, ada dendam, ada dengki. Makanya iblis itu apa ya? 80.000 tahun sujud itu sama Allah ya. 80.000 bukan 80 tahun, 80.000. Itu diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Gimana itu? Iblis yang ibadah 80.000 tahun berakhir mengenaskan apa? Mati kafir dia. Wa kana minal kafirin. Aba wastakbar wa kana minal kafir. Makanya Nabi Ibrahim juga meskipun dapat gelar Khalilullah, kalau ketimbul itunya tuh perasaan takutnya, kata Jibril, "Hei Ibrahim, kamu ini kekasih Allah." Betul, tapi ketika aku sudah ingat kegagahan Allah, keperkasaan Allah, hilanglah perasaan Khalil itu di hatiku. Aku juga takut nasibku. Kalau iblis bisa berubah begitu nasibnya, aku takut juga berubah. Nah, makanya di dalam Quran dikatakan, "Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq." Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu bakal menjadi kenyataan. Kalau sekarang kita cuma cerita-cerita aja, nanti bakal jadi kenyataan. Dan kenyataannya di luar benak pikiran kita. Kita nggak nyangka itu sedahsyat itu tentang kondisi hari kiamat. Gimana tuh hari kiamat? Kondisi hari kiamat Allah ceritakan tuh dalam surat Abasa wa Tawalla, dalam juz Ahmad ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di hari kiamat lari seseorang daripada saudaranya. Ya Allah, kita di mana-mana di dunia nyaman kalau kumpul sama saudara. Tapi di hari kiamat jangan punya harapan bisa kumpul sama saudara. Bisa masing-masing. Saudara, abang nggak ketemu saudara lu. Wa ummihi wa abihi, bahkan lari dari ibunya, sama ibu lari. Wa abihi, sama ayahnya lari. Wa sama istri lari. Wa bani, sama anak lari. Itu kiamat dahsyat ya. Sampai yang namanya di dunia kita nyamannya berkumpul sama keluarga, di hari kiamat hari nggak ternyaman. Kenapa? Semua keluarga mencar masing-masing. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari kiamat orang masing-masing nggak mau punya beban dewek aja berat, apalagi punya urusan beban sama orang. Ya Allah, saking dahsyatnya di hari kiamat. Allah ceritakan lagi dalam surat Al-Ma'arij ayat 28. Allah cerita tuh gimana tuh dahsyatnya ya, sampai yauma ya'addu dzalimu, berharap nih orang yang berbuat dosa di dunia, lau yaftadi, seandainya kalau dia bisa menebus itu nasibnya nyemplung neraka, bibani, sama anak-anaknya lagi dicari sama bapaknya sama ibunya. Mana ya anak gua ya, bagian dah gua yang penting selamat dari neraka, bagian anak gua yang nyemplung. Ya Allah, bayangin Pak, yang namanya ayah ibu sayang banget sama anak. Jangan sampai kebakar sama rumah kebakaran, kalau kita selamatin anak-anak kita. Bagian dah mobil kebakaran, bagian dah duit hilang kebakaran, tapi anak jangan. Tapi di hari kiamat enggak. Di hari kiamat seandainya bisa menebus dari selamatnya azab api neraka, anak jadi tebusan. Tapi itu nanti di hari kiamat orang tua tuh bapak ibu nyari anaknya, cari jadi kesalahan anaknya mana ya, kesalahan anaknya. Oh dulu pernah minjem duit orang ganti-ganti misalnya. Kan kadang-kadang anak kalau minjem duit sama bapaknya ngelakuin mulu, minjem dulu. Kalau
Kalau sekarang mah kita di dunia bisa aja Pak ngomong yaudah nggak apa-apa dah sama anak gue bebasin aja. Iya. Di hari kiamat kagak. Saking dahsyatnya. Dicari. Boleh Pak? Pengen selamat dari api neraka. Anak itu yang punya hubungan darah. Bagaimana kita kalau punya urusan sama orang lain? Ya, babak belur kita. Ayah yang sayang sama kita, ibu yang sayang sama kita, bisa jerumusin kita. Tuh. Nah itu makanya agama tuh intinya ini dia, kebersihan hati. Yang rajin ibadah jangan tertipu. Sebab orang bisa aja berubah nanti, urusannya kan nanti akhir hayat. Kalau sekarang kita nyaman-nyaman aja, haji bayang, belum amat, nanti lihat nasibnya. Makanya harus takut terus. Jangan tertipu dengan amal ibadah. Mentang-mentang udah amal ibadah, aku kan udah sholat mulu. Gua kan udah haji, udah umroh, udah silaturahmi sama orang baik sama tetangga, ya udah nyaman lah gua, udah surga lah pasti. Belum tentu bisa berubah nanti keadaannya ke depan. Ya Allah. Makanya Nabi sering doa, ya muqallibal qulub, sabbit ala din. Ya Allah yang suka mengalami terpindah. Berubah. Jadi orang bukan tertipu sama dunia, orang banyak kan tertipu sama dunia. Iya, yang tertipu sama dunia nggak ngaji, nggak sembahyang, nggak ibadah. Ada juga yang tertipu sama amal ibadah. Ibadah udah banyak tapi tertipu. Tertipu gimana? Yang merasa ujub, merasa bangga. Udah sembahyang, udah puasa, udah baca lah. Ternyata bisa berubah. Siapa nih yang kadang-kadang bisa berubah? Ini dia penyakit hati nih, bisa berubah. Meskipun sembahyangnya rajin, kiamulnya rajin, baca Quran rajin, berbagai rajin, tapi kalau di hati ada angkuh, ada ujub, ngabisin, ngamusin amal ibadah, ada kesombongan, ada kedengkian. Makanya di sini dibahas ya, setelah bahas tauhid, keimanan, masalah syariat, Islam. Yang tiga nih, fardu ain juga nih, wajib tazkiyah, wajib membersihkan hati kita. Kemarin tuh yang kita udah bahas malam kemarin, jangan merasa aman ya dari ketentuan Allah. Sebab Allah bisa aja tentuin. Orang yang punya ilmu aja bisa berubah. Kayak Barsiso ya, Barsiso, Bar Uro itu kan punya ilmu tinggi, bisa berubah. Matinya di luar iman, matinya di luar. Makanya semua ulama-ulama itu punya rasa takut. Innama yakhshallah min ibadillah. Yang takut sama Allah itu kenapa? Dia merasa yang punya ilmu nggak aman. Lah bagi kita orang punya ilmu. Jangan ngomong gini, untung gua orang punya ilmu. Ya, salah paham. Yang punya ilmu nggak aman, apalagi yang orang punya. Gitu gurunya. Jangan dibalik, untung gua jadi kiai nggak jadi ustad. Aman dah gua mah, kalau ustad mah parah masa. Justru itu nggak punya ilmu lebih parah lagi. Ya, jadi awam lebih parah lagi. Kudu takutnya begitu seharusnya. Jangan aman min makrillah. Dari ketentuan Allah bisa jadi berubah. Itu kalau kita banyak cerita tadi, cerita yang azan 12 tahun, cerita iblis 80.000 tahun. Sampai itu ada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Dia pernah datang ngebesuk muridnya saat sakaratul maut. Ini Pak, pelajaran nih. Bagaimana seorang guru cinta sama murid, sementara murid kurang cinta sama guru. Itu nggak manfaat. Guru cinta banget ya sama murid, muridnya nggak cinta, nggak manfaat. Tapi kalau dibalik, guru kurang cinta, murid cinta, manfaatnya sih. Benar. Cuma yang dituntut kita, kayak kita Nabi cinta banget sama kita umatnya. Tapi kita kalau kurang cinta nggak manfaat. Nggak manfaat. Nabi cinta banget, iya sama umatnya. Pokoknya nggak kita dapetin tuh kecintaan ya makhluk sama makhluk yang dimiliki Nabi sama umatnya. Tapi kalau kita biasa-biasa aja ya kita mau manfaat. Sama guru juga begitu. Guru cinta banget, murid mah adem aja biasa. Guru gua datang mulu ke rumah gua mah kurang begitu resep, dia mah datang dulu ya orang manfaat. Ya iya begitu. Ya mendingan juga murid cinta sama guru begitu. Kan pernah tuh dulu zamannya ya Abu Madyan Al-Maghribi ketika ditanya ya kepada temannya itu Al-Imam As-Sakandari ya Apaillah As-Sakandari bertanya kepada Abu Madyan, Abu Madyan, kenapa? Guru suka ngomongin gua ngasih guru.
Kali gitu guru nyebut-nyebut nama gua, inget gua nggak kira-kira kalau lagi ngobrol kan akrab banget. Itu guru suka ngomong gua kagak, mau gua nama gua nggak, ada nggak nama gua di hati guru? Kata Bu Madian, ntar gua tanya dah sama guru, gitu. Begitu lagi ngaji, orang pakai tanya, guru ngomong langsung. Ya, jangan suka kepikiran di hati murid, guru cinta nggak sama gua ya, nggak usah. Yang lu tutup gini aja, kata gurunya, kamu cinta sama guru, gitu aja. Kalau kamu punya cinta sama guru, sekadar itulah cintamu kepada guru, guru akan ingat kepada kamu. Begitu. Ini contoh Fudail bin Iyad, muridnya sakarat saat meninggal, datang. Begitu datang, ceritanya saat sakarat dibimbing, la ilaha illallah, ditalkin ya, yang nalkin wali kutub. Wali kutub, bukan ustadz biasa nih. Wali kutub. Fudail bin Iyad terkenal. Nakin siapa? Muridnya. Apa kata muridnya? Saya nggak butuh kalimat itu. Kaget dia. Ya Allah, ngomong begini dia. Diajar, ya Allah, nggak butuh saya kalimat itu. Sampai meninggal dunia, mati dalam keadaan kafir tuh. Fudail bin Iyad nangis, nggak berhenti nangisin murid yang dicintain. Ya Allah. Makanya tuh durhaka sama guru repot ya. Waduh, kita dosa nih dosa yang paling susah. Dosa sama guru. Waduh, ngeri. Nih, guru cinta banget, murid kurang tapi demen. Akhirnya begitu dia nangis terus, malam pertama nangis 7 malam. Hebat nggak tuh? Murid mati, guru nangis. Ya enggak? Kan kadang-kadang terbalik, guru mati, murid girang. Alhamdulillah ngaji berhenti gini ya. Guru sakit aja girang gitu. Guru sakit prank. Ini masya Allah ya Allah ya Allah. Kita kalau baca kitab ini tenang itu ada di kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali ceritain itu Fudail bin Iyad. Nangis aja, nangisin muridnya tuh. Kenapa? Gak habis pikir lah, ngaji mulu mau gue ya. Tapi mati di luar iman gimana cerita? Akhirnya malam ngimpi itu si murid bener di kubangan api, di tengah-tengah kubangan api neraka dia teriak-teriak guru. Wah, Fudail bin makin nangis aja. Dia tanya, murid lu punya dosa apa sih? Lu ngaji mulu mau gua hadir, lu kenapa jadi begini? Oh, iya guru, saya hadir badannya doang, hatinya enak sama guru. Itu penyakitnya. Suka kadang-kadang di belakang ngomongin guru gitu. Kan ada kadang-kadang murid di belakang ngomongin guru. Guru lama-lama sih ceramahnya udah pulang, udah malam kan ngantuk. Apa ini pokoknya itu cerita begitu tuh. Ya iya, pokoknya enak kamu. Ya, ini dia penyakitnya. Artinya ini pelajaran ya Allah. Meskipun gurunya kutub, hati nggak cinta. Itu ya penyakit hati. Ya, hadirnya badannya, hatinya nggak hati. Makanya itu jangan merasa aman min makrillah. Meskipun temennya wali kutub, temen-temennya udah aman nih, temen gua kiai semua, temen gua masyayikh semua, aman udah habib semua ke rumah gua semua. Ya belum tentu Fudail bin Iyad kutub muridnya. Jangan. Penyakit hati orang yang punya rasa aman, rasanya harus ketar-ketir, harus risau, harus ngeri, harus deg-degan. Kenapa? Takut-takut di akhir hayat berubah. Kalau punya rasa takut begitu tuh di hati kita, Allah nggak akan berubah. Allah nggak akan berubah. Tapi kalau nyaman dan merasa bisa berubah, merasa aman, bisa berubah. Ya itu. Jadi nih untuk golongan-golongan orang yang sudah tekun ibadah, jangan merasa aman. Tetap harus ada punya ketar-ketir, punya rasa takut. Nabi aja yang udah aman, Nabi ya sampai nggak bisa tidur malam, ngolat mulu pada bengkak kayaknya. Takut yang luar biasa kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau udah punya urusan, wah, idza batastum jabari. Allah kalau udah ngamuk, udah murka, waduh berantakan. Kayak yang kekasih-kekasih aja pada ketakutan ya. Nah, itu diantara penyakit hati ya, orang merasa aman dari ketentuan Allah. Nah, kita kudu ada punya rasa takut itu. Kemudian kita lanjutin Pak. Ya, kita lanjutin yang selanjutnya wal kunut min rahmatillah. Ini juga penyakit juga nih, penyakit sebaliknya. Putus dari rahmat
putus asa. Ya gue mah nggak diampunin kali. Itu dosa besar itu. Jadi seolah-olah kita menganggap Tuhan itu kejem, Tuhan itu sadis nggak ngampunin. Pokoknya kita jangan juga berlebihan rasa takutnya sampai mengatakan nanti orang diampunin gue mah kali gitu. Atau terlalu berlebihan juga rasa aman, gue mah pasti ke surga lah gitu ya. Jadi harus tengah-tengah nih, rasa takut ada, rasa apa lagi? Optimis ya namanya. Optimis ya, rasa harapan baik sama Allah juga ada, tengah-tengah nih seperti sayap burung, dua-duanya saling berjalan biar dia naik terbang jalan di angkasa. Begitulah orang beriman, jalan menuju Allah, rasa sayap khauf takutnya ada, ya berharapnya juga ada berharap Allah. Wah, rahmatnya luas banget rahmat Allah. Bahkan dalam hadis qudsi, inna rahmati sabagat ghadabi, rahmat aku ini lebih dulu daripada murkaku. Rahmat ada di depan, murka ada di belakang. Jadi setiap makhluk dapat rahmat dari Allah. Sampai ada tuh preman meninggal saat sakaratul maut, preman, wah kagak ibadah dah, ini namanya reman. Masa reman ibadah ya? Iya, reman saat meninggal dunia lagi sakar begitu, lagi diceritain tuh sama pamannya nih, ngomel-ngomel, makanya gue bilang gue sembahyang lu, udah begini lu mati lu gitu. Lagi dia besok kuburan neraka udah nungguin, azab kubur kala jengking ular sujud akro udah siap apa melumat nyatek lu begitu. Datang nih ulama, jangan ngomong begitu, jangan ngomong begitu. Emang dia punya Tuhan, Tuhannya pengampun, pemurah, penyayang gitu ya. Iya, akhirnya kata ulama, gak usah takut ya, kamu dipulangkan kemana-mana, kamu pulang ke rahmat Allah. Allah maha kasih sayang, Allah maha pengampun. Jadi itu orang menghabisin umurnya, dia punya baik sangka sama Allah. Mudah-mudahan gue diampunin, mudah-mudahan gue dimaafin. Habis umurnya husnul khotimah. Daripada dia ngomongin tadi sama mamangnya, mati lu. Ketemu dah. Disayang jadinya. Jadi kalau ada orang sakarat, Pak, orang di sakarat nih, itu ceritanya cerita tentang rahmat Allah. Kalau orang soleh begitu, orang soleh nih, kalau saat meninggal dunia dibacain kitab tentang rahmat Allah, maha penyayang, maha pengampun. Jadi dia girang punya Tuhan bakal ngampunin dia. Mati bawa hati itu. Jadi jangan orang sakarat ditakut-takutin neraka apa segala macam. Bukan waktunya, kalau lagi sehat baru ya. Lagi sehat, lagi lupa, udah dah tuh ngomongin azab aja dulu. Biar udah takut kan gitu. Kalau udah begitu mah jangan. Ngomongin rahmat Allah. Sampai itu diceritakan sama Nabi ya. Pada saat peperangan Badar, kalau nggak salah, perang Badar ya. Itu ada seorang perempuan ya terlepas anaknya di peperangan sehingga hilang. Wah, gimana seorang ibu kalau kehilangan anaknya yang balita ya? Wah, bisa stres, depresi, gila bisa. Anak hilang di perang, nasibnya kemana nggak tahu, nggak jelas. Akhirnya nggak lama setelah peperangan usai, tiba-tiba ada yang berkata, anak siapa ini? Begitu si ibunya buka kemah, dia lihat, wah anak dia, langsung buru-buru dia tanggap, wah dia cekek gede, dia cium-ciumin dia. Terus sahabat-sahabat teman Nabi lagi ngeliatin aja, nonton ke si ibu, bagaimana ketemunya tuh si anak sama ibunya, sampai sebegitu sayangnya sang ibu sama bayinya. Lagi semuanya lagi pada melongo begitu tuh. Nabi bilang, kira-kira kalau si ibu itu kita suruh lemparin bayinya ke tengah api, kira-kira dikasih kagak? Sahabat bilang, ya kagak mungkin ya Rasulullah. Orang baru ketemu lagi sayang-sayangnya dilemparin ke api neraka. Oh nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kamu harus tahu ya, Tuhan kamu tuh lebih sayang daripada ibu kepada putranya yang baru ketemu. Kalau sang ibu bisa sayang begitu kepada putranya, Allah Tuhan kamu lallahi arhamu bi abdi minal walidah liwaladiha. Sungguh Allah lebih sayangan lagi sama hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada putrinya yang baru ketemu. Oh, lega lagi kita punya hati ya. Iya, Allah Maha Penyayang. Jadi jangan putus asa. Sekalipun punya dosa kesalahan besar, Allah pengampunannya lebih luas, lebih banyak. Bahkan dalam Quran Allah bilang, "Qul
Kul katanya. Kul itu katakan Muhammad. Ya, sama hamba-hambaku bilang begini, ya ibadi, hei hamba-hambaku, ya, la taqnatu min rahmatillah. Alladzina asrafu, orang-orang yang hidupnya maksiat, munkarat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah bakal ngampunin dosa semuanya. Lega tuh hati. Pokoknya hati yang paling lega tuh ayat itu. Sampai kita berdosa aja dipanggil ya ibadi, hei hamba-hambaku. Masih diakuin kita? Ya enggak? Coba kalau kita kata, hei hamba-hamba setan, kan takut juga kita. Ya Allah, Allah yang ngomong lagi. Kalau Allah yang ngomong kan bener berarti ya? Enggak, tapi Allah, ya ibadi, hei hamba, alladzina asrafu ala anfusihim, yang hidupnya melampaui, la taqnatu, jangan putus asa. Mana ciri orang yang putus asa? Ya tobat. Orang tobat itu namanya orang kagak putus. Orang kalau kagak tobat-tobatnya kan putus asa. Soalnya Allah nggak menerima tobatnya. Allah nggak ngampunin dosa-dosanya. Tobat, minta ampun, ya. Sampai-sampai itu ketika seorang hamba minta ampun tobat sama Allah, Allah sayang banget, Allah cinta banget. Kenapa? Karena dia yakin dia punya Tuhan Maha Pengampun. Dia minta ampun, ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni ya Rabb. Saya tobat, saya nggak ngulangin lagi ya Allah. Saya nggak ngulang-ngulangin lagi ya Allah. Saya tobat, ampuni. Allah terima tobatnya, Allah ampuni. Begitu. Besok minggu depan bikin lagi, lain lagi tuh mah. Orang udah tobat, iya jangan dikumpulin. Ya jangan dikumpulin kalau dosa. Bang baru tobat, sekarang ini udah tua. Iya kalau sampai tua, kalau besok mati, tobat aja dulu. Tobat aja. Sampai dikatakan tuh ya, sungguh aku mengampuni hamba-hambaku, ya, yang minta ampun, yang bertobat sekalipun sehari 70 kali ngulang. 70 kali ngulang kan orang ada 70 kali ngulang mah. Ya tobat sekarang nih, itu bikin lagi siang, bikin lagi sore, kagak ada. Itu saking Allah Maha Pengampun. Minta ampun. Jadi tobatnya terus, istighfar itu sampai nanti kamu bosen dewek berbuat dosa. Gue jadi bosen dosa, kenapa? Gue tobat mulu, gue minta ampun, ulang lagi. Lama-lama bosen gue bikin dosa. Di situ tuh rahasianya. Suruh banyak tobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini penyakit hati. Satu, ragu. Ya, ragu sama Allah. Wah, ini kalau ragu sama Allah ngeri nih. Rawan tuh iman bisa keluar tuh kalau meragu. Ini Allah ada apa kagak ya? Iya. Apa cuma kata-kata doang kali gitu ya. Nah, itu ragu namanya. Udah ngaji tauhid yang benar. Kedua, orang yang merasa ujub udah aman aja perasaannya. Ya, udah bayang, udah ngaji, ya, udah ngapa-ngapain, gue udah semuanya udah kerjain. Karena gue udah aman, pensiun udah. Ya, anak-anak udah pada keluarga semua. Ya enggak? Kontrakan ya 20 pintu ada. Aku udah tenang dah, bayang jamaah mengaji mata haji doang, tinggal nungguin sahur dah, udah aman, udah berat. Udah aman aja, Pak. Belum aman. Ya, belum aman. Iya, makanya makanya ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya, wahai Imam Ahmad bin Hambal, kapan sih kita mulai merasa aman? Ntar kalau kaki kita udah nginjek tanah sorga baru aman. Oh gitu. Lah iya, kalau masuk kuburan aja belum gitu namanya aman. Masuk kuburan belum ntar sono ditimbang, aman kagak ditimbang? Belum bisa ditimbang jembatan Shiratal Mustaqim. Ya enggak? Kepleset apa kagak? Ya belum. Oh jadi ntar kalau kaki udah nginjak di surga baru aman. Begitu katanya. Jadi harapan lu ketar-ketir ya. Tapi ketar-ketirnya jangan berlebihan. Sampai merasa Allah kagak ngampunin. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah kasih kepada hamba-hambanya ya. Makanya jangan bosan-bosan minta ampun, tobat ya. Deketin Allah, ibadah sama Allah ya. Sekarang kita udah saatnya Bapak-bapak, ini nih yang kita amalin hati kita, rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini membawa manfaat kepada kita semua. Maaf ya, malam ini malam itu saya ada acara tahlilan daripada istrinya Kiai Mahrus ya, Darun Najah malam menuju hari, tapi diadakan di Madinatul Najah. Jadi untuk itu karena ada undangan hadir, mohon maaf ya Bapak. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang udah meninggal dunia, khusus kita punya orang tua, guru kita Bapak Amil Abdul Manap, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Raudhah minal Jannah. Allah terima amal baiknya, Allah terima jasa-jasanya. Mudah-mudahan kita semua
berikan sehat walafiat, panjang umur. Allah tetapkan iman Islam kita dalam keadaan sakaratul maut. Allah tetapkan kita husnul khatimah. Bihadiniya Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik wa 'ala dinik. Subhanak inna kunna minadh dhalimin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna 'ala dinil Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.